Bagaimana nasib teman-teman honorer yang tidak lulus dalam seleksi CSN, apakah masih bisa terangkat atau tidak? Jadi berita ini saya kutip dari ayubandung.com. Upaya pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai P3K sedang dilakukan pemerintah. Perlu diketahui bahwa pemerintah dan DPR itu sudah berkomitmen tidak akan ada PHK massal dan pengurangan pendapatan pada tenaga honorer. Meski demikian, tenaga honorer rencananya akan diangkat menjadi P3K melalui CASN tahun 2024. Dan nantinya, tenaga honorer akan diangkat secara bertahap. Pemerintah pun rencananya akan membuka 3 periode untuk CASN tahun 2024 ini. Dilakukannya tes untuk pengangkatan P3K untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Setelah dinyatakan lolos CSN 2024, tenaga honorer akan dimasukkan pada 2 kategori yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Khusus untuk P3K paruh waktu, diperuntukkan kepada instansi yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Meski demikian, instansi tersebut masih berkewajiban mengangkat tenaga honorer secara bertahap menjadi P3K penuh waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos CSN tahun 2024? Apakah tidak akan diangkat? Pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada tenaga honorer yang masuk kategori X THK2 dan tenaga honorer yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Kemenpan RB memberikan kuota untuk kedua kategori tenaga honorer tersebut sebanyak 80%, sedangkan untuk umum sebanyak 20%. Selain itu, juga ada usia tenaga honorer yang akan dijadikan prioritas oleh pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Lebih lanjut, adapun beberapa kategori. Yang pertama, tenaga honorer yang memiliki usia 35 tahun serta masa kerja selama 1-5 tahun di instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer yang memiliki usia 40 tahun serta masa kerja selama 5-10 tahun di instansi pemerintah. Yang ketiga, tenaga honorer yang memiliki usia maksimal 46 tahun serta masa kerja selama 20 tahun atau lebih di instansi pemerintah secara terus-menerus. Yang keempat, tenaga honorer yang memiliki usia maksimal 46 tahun serta masa kerja selama 10-20 tahun di instansi pemerintah secara terus-menerus. Selain itu, juga tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus masuk ke dalam database BKN dan memiliki surat SPTJM. Demikianlah informasi terkait tentang bagaimana kabar nasib teman-teman honorer yang tidak lolos pada seleksi CSN tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.